Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Preston dari kelas 10. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat. Apa itu Python? Adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi, web, pengembangan, perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning atau ML. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari serta dapat dijalankan di berbagai platform. Lalu, apa saja manfaat dari Python? Manfaat Python mencakup 1. Developer dengan dapat mudah membaca dan memahami program Python karena memiliki sintaksis dasar seperti dalam bahasa Inggris. 2. Python membuat developer lebih produktif karena mereka dapat menulis program Python menggunakan baris kode yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa lainnya. 3. Python memiliki Pusaka standar besar berisi kode yang dapat digunakan kembali untuk hampir semua tugas, sehingga developer tidak perlu menulis kode dari awal. 4. Developer dapat dengan mudah menggunakan Python dengan bahasa pemrograman populer lain seperti Java, C, dan C++. 5. Komunitas aktif Python memiliki jutaan developer pendukung di seluruh dunia. Jika ingin mengalami kesulitan, bisa mendapatkan dukungan cepat dari komunitas. 6. Tersedia banyak sumber daya bermanfaat di internet. Jika ingin mempelajari Python, contohnya, dapat dengan mudah menemukan video, tutorial, dokumentasi, dan panduan developer. 7. Python portable untuk beragam sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Unix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisha Awalia Wirbikwin dari 10.6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Python. Bahasa Python memiliki beberapa kasus penggunaan dalam pengembangan aplikasi, termasuk dalam contoh berikut. 1. Pengembangan web sisi server. Pengembangan web sisi server meliputi fungsi backend kompleks yang dijalankan situs web untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Contohnya, situs web harus berinteraksi dengan basis data, berkomunikasi dengan situs web lain, dan melindungi data saat mengirimkan melalui jaringan. 2. Mengotomatisasi dengan skrip Python. Program banyak menggunakan skrip Python untuk mengotomatiskan tugas sehari-hari seperti berikut. 1. Mengganti nama file dalam jumlah besar sekaligus. 2. Mengonversi file ke dalam tipe file lain. 3. Menghapus kata-kata ganda dalam file teks. 3. Ilmu data dan machine learning. Ilmu data mengekstraksi pengetahuan berhasil dari data, dan machine learning mengajari komputer untuk secara otomatis belajar dari data dan membuat prediksi akurat. 4. Pembagian perangkat lunak seperti 1. Melacak bug dalam kode perangkat lunak. 2. Secara otomatis membangun perangkat lunak. 3. Menangani manajemen proyek perangkat lunak. 5. Otomatisasi pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses pemeriksaan jika hasil aktual dari perangkat lunak cocok dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut bebas dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Rasid Brata dari kelas 10.6. Di sini saya akan membuat tugas tentang apa saja fitur Python. Yang pertama, bahasa yang diinterpretasikan. Python adalah bahasa yang diinterpretasikan, artinya menjalankan kode secara langsung baris demi baris. Dan yang kedua, bahasa yang mudah digunakan. Python menggunakan kata-kata seperti dalam bahasa Inggris, tidak seperti bahasa pemrograman lain. Python tidak menggunakan kurung, kurawa. Python menggunakan identitas. Dan yang ketiga, bahasa diketik secara dinamis. Pemrogram tidak perlu menyatakan tipe variabel saat menulis kode karena Python menentukannya pada waktu aktif. Dan yang keempat, bahasa dengan instruksi yang dapat dipahami manusia atau high level. Python lebih mirip dengan bahasa manusia dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Oleh karena itu, pemrograman tidak perlu khawatir mengenai fungsionalisnya seperti arsitektur dan manajemen memori. Dan yang kelima, ada bahasa berorientasi objek. Cukup sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haji Dwi Andara dari kelas 10-6. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pustaka Python dan kerangka kerja Python. Pustaka adalah kumpulan kode yang sering digunakan yang dapat disertakan oleh developer dalam program Python untuk menghindari penulisan kode dari awal. Secara default, Python dilengkapi dengan pustaka standar yang memuat banyak fungsi yang dapat digunakan kembali. Selain itu, lebih dari 137.000 pustaka Python tersedia untuk berbagai aplikasi, termasuk pengembangan web, ilmu data, dan machine learning atau biasa disingkat ML. Apa saja yang paling populer? Ada Matplotlib, Pandas, NumPy, Request, OpenCV Python, dan Keras. Apa itu kerangka kerja Python? Kerangka kerja Python adalah kumpulan paket dan modul yang berkaitan. Sedangkan paket berupa seperangkat modul, developer dapat menggunakan kerangka kerja Python untuk membangun aplikasi Python dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu khawatir mengenai detail tingkat rendah dengan cara komunikasi terjadi dalam aplikasi web atau cara Python menjadikan program lebih cepat. Python memiliki dua tipe kerangka kerja, yaitu kerangka kerja tumpukan penuh mencakup hampir semua hal yang diperlukan untuk membangun aplikasi besar. Kerangka kerja mikro adalah kerangka dasar yang menyediakan fungsionalitas aplikasi Python sederhana. Kerangka kerja ini juga menyediakan ekstensi jika aplikasi memerlukan lebih banyak fungsi canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Karina Meta Biharja dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IDE Python. Lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE adalah peringkat lunak yang menyediakan alat yang dibutuhkan developer untuk menulis, mengedit, menguji, dan mendebug kode dalam suatu tempat. Apa saja IDE Python yang paling populer? Yang pertama itu ada PyCharm. PyCharm dibuat oleh JetBrains, yaitu perusahaan Ceko yang mengembangkan peralatan untuk perangkat lunak. Terus selanjutnya ada IDLE. Lingkungan pengembangan dan pembelajaran terintegrasi atau IDLE adalah IDE Python yang terinstall secara default. Selanjutnya ada Spyder. Spyder adalah IDE sumber yang terbuka yang banyak digunakan oleh ilmuwan dan analis data. Spyder menawarkan pengalaman pengembangan yang komprehensif dengan fitur-fitur untuk analisis data lanjutan, visualisasi data, dan debugging. Selanjutnya ada Atom. Atom adalah editor gratis yang dikembangkan oleh GitHub yang mendukung pengkodean dan banyak bahasa pemrograman, termasuk Python. Menggunakan Atom, developer dapat bekerja secara langsung dengan GitHub, situs web tempat Anda dapat menyimpan kode secara terpusat.